Apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Enggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sobat Kerapu TV, selamat sore. Saya bersama dengan seorang profesor yang Anda pasti sudah kenal, dan beliau malang melintang di dunia pemerintahan waktu itu sebagai salah satu anggota kabinet Menteri Kelautan dan Perikanan yang pada waktu itu sangat luar biasa. Dan sekarang beliau tergabung di Partai PDI Perjuangan untuk membantu bagaimana nanti Mas Ganjar dan Pak Mahfud bisa mengelola pemerintahan kita ini menjadi jauh lebih keren, jauh lebih modern, jauh lebih bermanfaat untuk masyarakat, terutama di sektor kelautan, perikanan, dan pertanian, jangan lupa. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Danang. Senang ketemu lagi. Nah, Prof Mamin Dahuri, Anda pasti tidak asing lagi dengan beliau. Tapi kali ini kita akan membahas kira-kira kalau Mas Ganjar dan Pak Mahfud nanti memenangkan kontestasi Pilpres 2024, apakah kira-kira mereka berdua, beliau berdua itu mampu mengelola pertanian kita, mengingat faktor unsur atau sektor ketahanan pangan ini menjadi satu yang paling urgent yang harus dilakukan oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud nanti ketika hari pertama menjabat sebagai Presiden 2024, insya Allah. Dan seperti bagaimana pada waktu itu pidato Bapak Presiden Jokowi pada waktu Rakernas PDIP, dia juga sampaikan, Mas Ganjar apabila terpilih menjadi Presiden 2024, hari pertama saat itu juga langsung terjun di urusan ketahanan pangan. Message itu apa sih artinya, Prof? Dari Pak Jokowi itu di publik loh, itu dikutip oleh media massa. Itu apa yang terjadi di internal DPP pada waktu itu, Prof? Buat saya, pesan Presiden Jokowi di Rakernas PDI Perjuangan 29 September kemarin sangat tepat ya, dan sangat relevan. Kenapa? Karena memang dengan global warming dan segala macam dampaknya, El Nino, cuaca ekstrim, suhu yang meningkat, itu produksi pangan menjadi sangat terdampak. Dan yang kedua juga rantai pasok ya, distribusi pangan tingkat global juga terdampak. Katanya juga beliau sampaikan bahwa 22 negara juga tidak akan mengekspor pangan lagi nih. Artinya Indonesia harus benar-benar mampu, harus mandiri nih. Iya, makanya tema Rakernas pada 29 September sampai 1 Oktober kemarin adalah kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Karena kalau ini memang sudah boleh dibilang darah daging PDI Perjuangan, keyakinan yang tidak terbantahkan. Kenapa? Karena saya ingat ketika Bung Karno berpidato pada peletakan batu pertama misalnya pembangunan Fakultas Pertanian IPB itu 27 April 1992. Tahun 52. Beliau kan memang jenius ya dalam sangat visioner. Beliau berpidatonya gini, urusan pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa gitu. Karena pangan kan bukan hanya menentukan kesehatan ya, kecerdasan dan kualitas individu manusia, tetapi aktivitas sebagai bangsa. Kedaulatan bangsa itu. Nah, makanya pidato yang sangat profetik dari Bung Karno itu terbukti tahun 2000, Mas. Ada penelitian dari FAO. Ada apa di tahun 2000? FAO melakukan penelitian, Mas, yang membuat korelasi gitu ya antara kedaulatan pangan dengan kemajuan suatu bangsa. Singkat cerita, menurut FAO yang semuanya, suatu negara bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta, it's impossible atau susah sekali ya untuk menjadi negara maju, makmur dan berdaulat gitu. Artinya itu pidato visioner dari Bung Karno kan terbukti ya. Yang imagine 1952 ya, ini dibuktikan secara benar tahun 2000 ya, which is 48 tahun setelah itu ya. Nah, makanya kan ada semacam motto bahwa
you are what you eat kan, jadi kualitas itu. You are what you eat. Sehingga kalau PD Perjuangan aku yakin bahwa kalau kita ingin maju, urusan pangan harus selesai satu. Makanya tepat, dan Mas Ganjar ya sebagai calon presiden dari kami PD Perjuangan dan Pak Mahfud MD itu mengamini juga kemarin ya, bahwa nanti dalam program ekonomi selain akan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sifatnya inklusif dan berkualitas dan ramah lingkungan, juga kedaulatan pangan is must. Nah, kenapa pertumbuhan ekonomi? Karena sudah rumus baku, dan itu penelitian dari McKinsey, dari UI, UGM, Profesor Khatib Basri ya, bahwa kalau dari negara berpenghasilan menengah seperti sekarang dengan gross national income per kapitanya 4.580, ya, masih kecil, memang kita udah perbedaan income country, tapi tapi itu jumlah masih. Nah, syarat negara maju kan 13.800. Kita masih separuhnya kurang. Jadi kita harus tumbuh 7%. Tapi yang akan Mas Ganjar dan partai pendukung dan semua timnya itu akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesenjangan ya, tapi yang sifatnya inklusif. Jadi pertumbuhan ekonomi ini nanti insya Allah kalau dengan ridho Allah dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD jadi presiden, beliau dengan kami timnya akan memastikan pertumbuhan ekonomi itu yang inklusif dan berkualitas. Inklusif itu dinikmati oleh seluruh rakyat. Besar banyak. Segmen tidak seperti sekarang. Kita kan ngeri. Ketimpangan ekonomi kita kan terburuk ketiga di dunia. Indeks ini kita sudah 0,4. Nah, jadi Mas Ganjar dan kita timnya akan memastikan ekonomi growth-nya, pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat. Yang kedua berkualitas, dari menyerap tenaga kerja banyak, itulah maka hilirisasi dari program Pak Jokowi akan kita teruskan, akan kita improve ya, supaya hilirisasi jangan dinikmati orang asing, justru harus kita gitu. Dan yang berikutnya adalah harus environment friendly, karena nggak mungkin berkelanjutan kalau pertumbuhan ekonomi itu menghancurkan ekosistem alam kita gitu. Jadi kira-kira gitu Mas. Lalu dari pertumbuhan ekonomi semacam itu hanya bisa diwujudkan kalau pangannya berdaulat, karena itu menyangkut gizi dan kualitas sumber daya manusia kita. Dan yang kedua adalah Pak Ganjar dan kami tim akan melakukan yang dinamakan transformasi struktural ekonomi. Transformasi struktural ekonomi. Jadi berbasis pertanian. Berbasis semua potensi bangunan yang kita miliki, karena definisi dari transformasi struktural ekonomi kan mengandung makna gitu ya. Mengalokasikan faktor-faktor produktif kita, kalau keuangan ya, dari yang sifatnya tradisional, yang kurang produktif, ke sektor-sektor pertanian yang modern dan ramah lingkungan, ke sektor manufacturing atau industri pengolahan yang berdaya saing, efisien, produktif dan ramah lingkungan. Visi ini tentu saja harus menjawab pertanyaan dan kegundahan para petani saat ini. Yes. Produk-produk agro kita hampir hampir menuju net importer nih bro. Ya kan, beras situasi agak membaik sekarang, tapi kedelai kita hampir net importer, gula net importer. So ini challenge besar bro untuk dan tim. Di tim ekonomi Mas Ganjar ya, insya Allah di dalamnya itu kita mendekati pembangunan pertanian itu tidak sepihak-pihak kayak dulu. Subsistem produksinya saja, pengolahannya saja, marketingnya ada. Jadi kita akan dulu itu Mas. Ada perubahan fundamental di konteks strateginya. Jadi kita akan menerapkan 4 jurus dalam pembangunan apa ini Pak? Entah itu pertanian, perikanan kelautan, perhutanan, dan industri berbasis sumber daya lainnya. Jurus pertama adalah kita ingin memastikan bahwa seluruh rakyat kita yang berusaha, entah itu di pertanian, tambang pangan, peternakan, hortikultura, perikanan tata, perikanan budaya, unit usahanya, kebesaran usahanya itu, skala usahanya sesuai dengan skala ekonominya. Contohnya menurut penelitian FAO dan IPB, bahwa skala ekonomi usaha padi sawah di Jawa itu 2 hektar Mas. Kalau 2 hektar baru hasilnya insya Allah per bulan minimal 7 juta gitu ya.
Nah, pemilikan lahan petani sawah di Jawa kan hanya 0,3. Dan menurun setiap tahun, Bro. Nah, itu bisa tahu karena ada fungsi lahan pertanian yang lain gitu. Makanya BPS kemarin launching bahwa penurunan lahan pertanian di tahun 2022 menurun 100.000 hektar tiap tahun tuh. dengan takdir Allah, Mas Ganjar dan Prof Mahfud terpilih, itu semua negara akan hadir itu, memastikan bahwa tidak ada lagi konversi lahan pertanian yang subur ya ke peruntukan lain yang kayak infrastruktur, kawasan industri dan seterusnya. Jadi kita akan protect yang namanya lahan pertanian abadi itu. Nah, yang khusus kedua Mas, bahwa teknologi yang digunakan di entah itu pertanian, kehutanan, perikanan gitu, industri sumber daya mineral itu yang state of the art, yang teknologi terkini dan yang ramah lingkungan. Harus zero waste, harus zero emission dan resource efficient gitu ya. Karena kita sungguh-sungguh pada critical juncture gitu tuh. Apa sih? Critical juncture pada pertiduran itu. Kalau kita tidak ada paradigm safe ya, atau perubahan paradigma cara kita membangun ekonomi bisa hancur bersama karena global warming, polusi, kemudian kehancuran keanekaragaman hayati atau biodiversity itu sudah kita rasakan. Kemudian yang berikutnya adalah seluruh pembangunan sektor ekonomi kita itu harus dilakukan menerapkan integrated supply chain management system. Jadi terintegrasi itu jangan hanya tadi subsistem produksinya saja, tapi subsistem hulunya yaitu sarana produksi pun akan kita bangun ya. Kemudian yang ketiga subsistem pasca panen, industri hilirnya dan marketingnya itu. Ini approach yang baru ya. Jadi sistem logistik juga harus dipikirkan. Kemudian kan masalah kedaulatan pangan tiga landasannya produksi, konsumsi atau market dan distribusi. Nah kita kan sering dikebuli mafia nih. Padahal produksi beras kalau secara agregat nasional mencukupi sebenarnya. Itu dia. Cuma memang di provinsi tertentu, let's say Kepulauan Riau, NTT kan nggak mungkin, agroekologinya nggak mungkin jangan ada budidaya pertanian kecuali kalau nanti ada teknologi lebih canggih. Itulah yang kurang, itu yang di blow up oleh mafia importer pangan itu. Seolah-olah kita ini, padahal Jawa surplus, Sulawesi Selatan surplus, ya kan? Nah itulah pentingnya sistem logistik nasional pertanian ya, supaya ada transportasi, ya kan begitu. Nah jadi sekali lagi itu jurusan keempat membangun sumber daya dan yang terakhir Mas adalah kita Mas Ganjar sungguh-sungguh akan menerapkan yang namanya sustainable development principle, prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tata ruangnya diatur ya. 30% dari setiap wilayah minimal itu harus menjadi protected area atau kawasan lindung gitu ya. Kemudian di 70% lainnya monggo boleh untuk pertambangan, untuk industri, untuk pariwisata, untuk kita perikanan, pertanian, tapi nanti akan diatur sesuai dengan land suitability, kesesuaian lahannya. Kan ini science based ini. Mas Ganjar, Pak Mahfud kan udah gitu ngomongnya bahwa dan beliau yakin berdua bahwa seluruh negara maju dan makmur itu tidak pakai by feeling, tembak, tenggelam, bakar gitu, tapi harus science based benar-benar berdasarkan SOP. Sebenarnya nggak terlalu susah memajukan bangsa ya kalau kita mau benchmarking, belajar kepada negara-negara yang sudah lebih maju, makmur dan baik gitu. Sekali lagi science based. Contohnya tadi ya bahwa tata ruang pembangunan itu harus negara ya. Jadi allocation of space atau alokasi ruang kalau diserahkan ke swasta pasti nggak ada kawasan lindung Mas. Pasti semuanya quick yielding. Jadi kami pertanian, perikanan pasti dikonversi semua gitu. Itulah yang negara harus hadir. Jadi sekali lagi allocation of space atau rencana tata ruang lain nggak pernah ada itu diserahkan oleh swasta kepada swasta, tapi harus government. Tadi 30% harus di-set aside untuk kawasan lindung, nggak boleh dikonversi lagi. Monggo di 70%-nya bisa pembangunan lain, tapi sekali lagi sesuai dengan apa namanya daya dukung lingkungan, kesusahan lahannya, jangan yang harusnya untuk pertanian, untuk industri gitu ya. Tapi ini juga menarik loh Prof, karena rencana tata ruang nasional yang kemudian diimbangi oleh rencana tata ruang daerah dan seterusnya itu kebanyakan dilakukan di tingkat daerah. Jadi tantangan pemerintahan Mas Ganjar ke depan ini adalah bagaimana membuat pemerintah daerah patuh pada rencana tata ruang nasional, karena target besar itu tidak selalu bisa dieksekusi oleh teman-teman Pemda, Prof. Tapi itu sebentar Prof harus jawab hal itu ya. Kita tunggu 1 menit, kita break dulu. Kita masih
harus memberikan perhatian karena ada PR, di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar 650.000 hektar sawah menyusut tiap tahun dan 65% sawah irigasi menjadi tidak subur. Maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan, teknologi yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani agar bisa berproduksi lebih baik. Maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan, seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita. Biarkan sawah kita tetap menjadi sawah. Biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air. Dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu menjadi sumber pangan kita juga. Oke, kembali ke Kerabu TV. Ada satu yang menarik nih, biasanya, ya tadi saya sudah sampaikan, biasanya masalah-masalah implementasi di lapangan itu terkendala oleh, maaf kata, oleh Pemda. Dan Pemda kan terdiri dari variasi kepemimpinan yang berbeda-beda dari partai politik yang berbeda juga dengan Bapak Presiden. Nah, ini challenge-nya gimana nanti Pak Ganjar Pranowo bisa mengelola Pemdanya yang beragam latar belakang, dari kepentingan partai, dari kepentingan misi, visi masing-masing kepala daerah yang mungkin berbenturan dengan pusat. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, tata kelola ruang daerah dan tata kelola ruang tingkat nasional beda, Prof. Gimana cara Prof nanti mengatasi? Itulah indahnya dan tepatnya dan alhamdulillahnya ya, Ibu Mega, Pak Usman Sabtaodang, Pak Mardiono dan Pak Haritanu memilih Profesor Mahfud MD yang mendampingi Pak Ganjar karena tidak terbantahkan bahwa beliau lah pendekar hukum dan ahli selain secara teori juga mumpuni, one of the best legal expert lah di Indonesia. Tetapi juga beliau pernah tugas politika sudah dilewati, pernah jadi anggota DPR, jadi menteri 2 kali zaman Gus Dur bersama saya, dan sekarang Menko Polhukam, dan jangan lupa pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dan sepanjang sejarah ketua MK, beliau salah satu yang terbaik itu. Nah, jadi kalau melihat soal pelanggaran yang tadi ya, tabuhan yang sudah disepakati tiba-tiba dikonversi menjadi mall dan macam, disitulah pentingnya law enforcement. Dan law enforcement atau penegakan hukum misalnya akan efektif, akan beribadah akan jelas kalau adil. Nah, itulah penegakan hukum kepada kepala daerah yang melanggar tata ruang nasional kan selama ini tidak pernah muncul. Nah makanya ada. Kenapa dulu Gubernur Sumatera Selatan itu saya kecil. Ada ya, tapi betul Mas Dana, persentasenya ini, tapi sesungguhnya nawaitunya udah ada ya, bahwa pelanggaran tata ruang itu sangat penting karena akan menghancurkan kedaulatan pangan, akan menghancurkan siklus hidrologi dan fungsi hidrologis hutan dan seterusnya. Nah, Prof ini kalau berbicara tentang teknik lah, tata kelola lingkungan yang jagonya nih. Kalau saya di bidang itu, Mas, saya di 5 tahun di Kanada itu kuliah mengenai sustainable coastal and ocean development. Jadi pantes. Jadi itulah peran sentral, insya Allah kalau Allah mendaki dan seluruh rakyat mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud dan Pak Mahfud dan kami. Jadi Pak Ganjarannya itu ibarat mobil gas gitu, transport untuk ekonomi growth, kesejahteraan. Nah, Pak Mahfudnya rem dan supir untuk mengendalikan bahwa gas yang ditancapkan Presiden itu benar-benar on the track ya, tidak kayak orang buta atau orang mabuk gitu. Jadi saya yakin Mas Ganjar kalau Allah meridhoi dan rakyat mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud jadi presiden dan wakil presiden, ekonomi akan tumbuh besar secara berkeadilan, tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Tata ruang dibenahi ya, kemudian transformasi struktural akan berjalan baik, kedaulatan pangan akan kita wujudkan ya, dan penegakan hukum yang berkeadilan akan terimplementasikan. Itulah sesungguhnya roadmap atau peta jalan suatu bangsa untuk menggapai kemajuan, kemakmuran dan kedaulatan. Itu yang dicita-citakan Presiden Jokowi kan.
bahwa tahun 2045 beliau mentargetkan Indonesia menjadi Indonesia emas, yakni Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat dengan gross national income per kapita $32.000. Sekarang kan baru 4.590 gitu. Jauh nih. Jauh. Itulah perlu kita tumbuh 7%. Dan untuk tumbuh ekonominya, itu syaratnya Mas harus stable. Politiknya harus stabil. Karena kalau demo dulu, kemudian ganti polisinya, ganti acak-acak adul gitu, nggak ada investor yang baik, yang punya uang, yang punya teknologi mau berinvestasi di ya, investasi relevan dengan situasi politik yang terjadi. Kalau nggak ada investasi, nggak ada pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak ada pertumbuhan ekonomi, nggak ada lapangan pekerjaan. Nggak ada juga kue yang mau kue kesejahteraan mau dibagikan. Jadi sekali lagi pemerataan kesejahteraan hanya dimungkinkan kalau ada kue pertumbuhan ekonomi minimal 7% per tahun. Pertumbuhan ekonomi itu akan tercipta kalau iklim investasinya itu kondusif dan political stability-nya terjamin, Pak. Kalau iklim investasinya izin dipersusah, korupsi bawah tangan gitu ya. Dan lalu nggak mungkin Mas orang yang punya modal dan teknologi mau berinvestasi di kita. Itulah saya bersyukur kepada Allah ya dengan pilihan Pak Mahfud ya, mudah-mudahan partai kami, PD Perjuangan, ya, Hanura, P3 dan ini memilih yang terbaik untuk bangsa ini. Dan kita minta Insya Allah. Toh ada satu lagi yang sangat menarik di situasi saat ini, program reformasi birokrasi. Berbicara terkait dengan investasi yang seringkali terhambat oleh perilaku birokrasi. Dan salah satu yang menghambat ini kan program reformasi birokrasi kita, meskipun membaik di era Pak Jokowi, tapi terlalu lambat. Jadi membaiknya itu banyak. Misalnya terkait dengan single online submission, pelayanan satu atap dan segala macam yang proses jabatan fungsional mulai ditumbuhkan, jabatan struktural dikurangi. Nah, Mas Ganjar ini kan ya sebagai 2 kali Gubernur Jawa Tengah kan juga memiliki kemampuan itu. Nah, masalah proses reformasi birokrasi juga masalah implementasi penegakan peraturan. Pak Mahfud mestinya mampu ke situ. Tapi di internal sendiri memandangnya seperti apa, Prof? Karena reformasi birokrasi akan selalu terkait dengan kecepatan negara dalam menyerap investasi. Dalam melayani publik. Gimana tuh? Mampu nggak beliau berdua ini mengatasi hal itu? Saya optimis, beliau berdua itu mampu. Prof optimis ya? Karena saya sebagai yang 4 tahun lebih jadi menteri ya, sesungguhnya perlu role model birokrasi. Jadi kalau pimpinannya itu menjadi teladan, ya itu akan mudah. Bagaimana mentransform atau mereform ya birokrasi yang tadinya malas, yang tadinya tidak melayani rakyat, yang tadinya banyak pungutan liar, menghambat perizinan, membuat itu investasi kita ini dan tidak kreatif itu akan bisa ya, karena kita kan sebenarnya sudah punya rujukan bagus tahun 94 ada buku bagus itu ditulis oleh Ted Gabler dan David Osborne itu, Entrepreneurial Government. Artinya entrepreneurial itu bukan ikut berbisnis tapi menjadi swasta, tapi jiwanya. Jadi entrepreneur kan sesungguhnya tadi ya, kalau saya boleh mengutip definisi almarhum Pak Jupiter sudah tuh. Seorang entrepreneur itu secara singkat dapat dirumuskan dalam itu. Seorang yang mampu mengubah rongsokan ya menjadi emas gitu, mengubah limbah menjadi berkah gitu. Nah itu kan berarti positive thinking, kemudian perlu daya imajinasi, creativity dan innovation gitu kan. Dan yang lebih penting lagi kalau entrepreneur birokrasi adalah tadi bersifat melayani gitu. Dan mengubah sistem dari biasanya menjadi pejabat. Nah, kalau seorang entrepreneur birokrasi pasti pada saat dia membuat polisi, ya, pada saat dia membuat regulasi pasti akan konsultasi dulu, akan diajak ngomong dulu tuh yang namanya rakyat dan yang namanya pengusaha. Karena apa? Karena pada akhirnya yang melaksanakan kebijakan dan regulasi dari pemerintah kan rakyat dan swasta. Nah kalau mereka nggak dilibatkan sejak dalam planning proses, tidak ada sense of ownership, tidak ada rasa memiliki terhadap kebijakan. Saya memandangnya kenapa kita kurang produktif, iya kan? Karena
rakyat tidak merasa dilibatkan, tidak merasa diwongke, maka saya salah satu pengagum Lee Kuan Yew, Pak. Sekarang harus bahasa saja dulu. Lee Kuan Yew sebelum meninggal tuh Mas, menulis buku judulnya bagus banget. From the Third to the Fifth World. Bagaimana seorang Prime Minister Lee Kuan Yew converting Singapore yang tahun 60-an itu lebih miskin, lebih kotor, lebih speaking dari kita, within 30 years menjadi negara super modern gitu. Nah karena kata dia, iya kan kata Lee Kuan Yew, pemerintah yang berhasil adalah pemerintah yang bisa mengembangkan entrepreneur, pengusaha. Karena APBN pemerintah itu kan fungsinya tiga, membangun infrastruktur, membangun sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan, dan publik, and then untuk membuat regulasi. Tapi begitu working capital, begitu investor, swasta dan rakyat. Nah, jadi kalau pemerintah itu tidak melayani rakyat dan pengusaha mempermudah hidup, mempermudah usaha, itu rugi karena uang APBN tidak disambut dengan investasi industri pertanian itu. Jadi infrastrukturnya mangkrak, tidak produktif, itu akan menjadi beban. Gitu. Jadi sekali lagi reformasi birokrasi, ya, saya kira rumusnya sudah jelas, soal inovasi, soal kreativiti, soal melayani, dan yang lebih penting adalah soft skill itu. Itu bisa kalau dalam Pak Ganjar Pak Mahfud ini. Ya, kami juga membayangkan ketika program reformasi birokrasi ini terhambat oleh birokrasinya sendiri, walaupun pemerintah dari jabatan politiknya sangat kuat di situ, tapi kalau birokrasinya jadi rem, nggak akan jalan itu, Prof. Karena kita menghadapi masalah yang kita sebut dengan bonus demografi saat ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi bonus demografi adalah sebanyak mungkin investasi. Kan di situ, Prof, korelasinya, Prof. Ada satu lagi, Prof. Bagaimana Prof bisa membuat satu atmosfer dorongan kepada Mas Ganjar sama Pak Mahfud, ya beliau mereka sudah ahli lah, tapi dibantu dengan tim akan jauh lebih baik lagi. Ini masalah ketenaga kerjaan, Prof. Sistem pendidikan kita yang sering berubah, kurikulumnya ganti kabinet, ganti kurikulum, ganti kabinet, ganti menterinya, ganti kurikulum. Ini kan masalah yang sering kita hadapi tiap tahun, Prof. Nah, bagaimana nanti Mas Ganjar sama Pak Mahfud melihat fenomena meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan kita, Prof? Dan jangan lupa, Prof, teman-teman generasi muda kita kan malas masuk ke pertanian dan perkebunan dan perikanan. Jadi gini, soal peningkatan kualitas SDM harusnya dibagi dua, Mas. Menangani yang existing, artinya tenaga kerja yang sudah bekerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun, sudah tidak diberhentikan lagi. Itu terapinya dua, Mas. Nggak lain dilakukan adalah melalui upskilling dan reskilling, pelatihan gitu ya. Itu untuk apa? Untuk menyesuaikan keahlian, expertise dan passion tenaga kerja kita tuh dengan era industri 4.0 seperti digital segala macam ya, IoT ya, dan seterusnya, artificial intelligence. Jadi disitulah harusnya kita mereformasi BLK. Kita kan punya BLK, Mas. Bahkan latihan kerja yang dimanage oleh Kementerian Tenaga itu harusnya benar-benar diperbaiki. Mulai dari bentuk pelatihannya ya yang sesuai dengan local demand atau kebutuhan lokal ya, iya kan, dan seterusnya. Yang kedua adalah kita harus memanfaatkan industri modern. Lihat Singapura, Korea, Taiwan, itu benar-benar setiap perusahaan MNC atau multinational corporation yang berinvestasi dan berolah pabrik di negara itu diwajibkan. Diwajibkan untuk memberikan pelatihan dan kemudian untuk top brain-nya itu dosen, peneliti setempat, Mas. Jadi ada proses teknologi, bisa baca pikiran saya begitu, Mas. Jadi BLK-nya direform. Ya, tapi BLK kita ini ada 370-an sekian nasional, tapi kata data pada waktu itu 80%-nya tidak berfungsi baik. This is the problem, Bro. Pemerintahnya tidak punya visi dan tidak punya konsep yang mumpuni dan komprehensif. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita yang sudah bekerja, Mas ya.
Jadi sekali lagi Back to the industri tadi, multinational company, bagaimana cara mereka memastikan mereka mau melatih tenaga kerja kita yang akan masuk ke angkatan kerja? Jadi pertama, mereka kan punya tenaga kerja, jadi jangan aja pas kerja terus. Jadi harus entah itu 3 bulan sekali, ada pelatihan, pemagangan dalam luar negeri pemagangan. Yang kedua adalah untuk R&D. Setiap perusahaan multinasional munafik kan punya R&D, Pak, itu dari Samsung itu harusnya dalam kontrak agreement-nya dengan pemerintah Indonesia pada saat itu dipastikan ada tadi transfer teknologi. Caranya di R&D itu yang kepalanya harus dari dosen atau pendidik kita, lalu mahasiswa dimagangkan. Jadi konsep ada keterlibatan langsung antara perguruan tinggi atau sekolah ke perusahaan. Brand ya dengan itu. Nah, sekarang kan kita ya ini belum pernah terwujud saat ini ya. Sama dulu dong sumbernya kan. Apa nih? Nah, kita kan ada decoupling Mas. Iya. Banyak industri maju, Samsung segala macam. Tapi insinyur-insinyur kita masih di bawah gitu. Iya. Karena ITB juga pendidikan, UI, Unhas harusnya di situ. Jadi sekali lagi kita harus tiru negara maju, Cina, Korea, semua negara maju harus mengkerjasamakan ya multinational company dekat dengan national talent dan yang berguruan tinggi maupun di penelitian gitu. Itu untuk tenaga kerja yang existing Mas. Nah untuk kedepannya itulah reformasi pendidikan kita itu. Mulai ini angkatan kerja yang masih sekolah. Yang sekolah betul Mas. Jadi intinya bahwa pertama komposisinya dulu Mas. Saya melihat di kita itu tidak seperti di Jepang, Jerman, ya kan, Korea dan seterusnya. Jadi di negara yang saya sebutkan tadi, termasuk Cina sekarang, itu 70% tenaga kerja itu disiapkan untuk skill worker Mas. Jadi bangsa D3, D4 itu yang benar. Nah, yang tadi S1, S3 itu cukup 30% di pengembangan. Nah, di kita sebaliknya Mas. Jadi apa situasi di Indonesia saat ini? Implikasinya kurang produktif. Jadi kita terlalu banyak teori, orang-orang berteori, tapi yang untuk mengerjakan di industri baik teknologi, farmasi, metalurgi, semikonduktor segala macam rapuh gitu. Jadi sekali lagi harusnya sistem pendidikan kita mengacu seperti negara maju. Sekali lagi bahwa blue collar yaitu orang yang skillful itu yang harus diapresiasi. Kalau saya jadi presiden, saya pasti tarik Prof. Romi jadi Mendik. Mas aja deh. Saya jadi terangkat dari pertanian menjadi. Saya kebetulan guru besar analisis sistem di IPB, jadi sistem thinking itu dan disertasi doktor saya kan mengenai sistem analisis Pak. Jadi sistem thinking itu pasti nggak kesasar Pak. Insya Allah ya pasti benernya itu. Nah, jadi kembali Mas bahwa sistem pendidikan kita harus diubah ya. Banyak ini ya dari mulai sistem menghafal menjadi sistem yang analitik dan problem solving. Jadi banyak perguruan tinggi kita kan nilainya pada A semua tuh. Biasanya malas-malas, jadi ujiannya tuh mau hafal, jadi nggak merangsang daya analisis dan daya sintesis dan daya kreativiti dan daya kemampuan mencari masalah. Itulah yang sebagian besar perusahaan kita begitu, jadi kayak sepatok tangan begitu, lulus nggak bisa adaptasi dengan lapangan lingkungan kerja gitu. Terlalu teoritik, analitik dan hafalan base itu tidak tadi analytical capability ya, synthetic capability dan problem solving. Reformasi regulasi terkait pendidikan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Indonesia menjadi salah satu yang sangat penting. Itu justru yang paling mendasar karena kan ada istilah main behind the gun apapun konsepnya bagus kalau sumber daya manusia itu ya susah maksudnya. Pak Jokowi sudah bagus sekali membangun infrastruktur. Nawacita itu udah benar, cuma diimplementasi aja. Menurut saya Pak Jokowi tidak dalam hal itu Pak Harto perlu diteladani yang namanya zakon kabinet Pak. The right man on the right place itu ada hadis Sofi, mohon maaf ya di kita muslim kan ada hadis itu. Kalau suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu saat anjuran Mas. Karena saya tidak bisa bayangkan ada seorang menteri untuk mengelola sektor ini. Dia nggak tahu mengelola sektor ini, pasti dia kayak larangan putus. Kalau ada LSM ini pasti polusinya sangat hijau. Kalau pengusaha sangat coklat gitu.
So he or she doesn't have basic concept about how to develop dan manage itu punya sektor. That's menurut saya yang perlu diimprove oleh Pak Ganjar gitu ya. Nggak apa-apa kalau ada sesuatu yang baik dari zaman Orde Baru, kenapa kita ambil ya, sebaliknya bisa ya alergi pada orang gitu. Tapi kan sistem programnya seperti gitu. Jadi sekali lagi udahlah, enough is enough. Yang namanya jabatan pembantu presiden atau menteri itu hanya untuk political bargaining, uang dan sebagainya. Harus benar-benar dipilih yang bisa dari partai, tapi dia pada ahlinya gitu ya. Nah nanti kalau negara ini mulai maju ya, gross national income per kapita yang sudah mulai 13.000 lebih, baru menteri itu boleh political appointee. Kenapa? Karena birokrasinya nggak ABS lagi, nggak carbuk lagi, gitu. Itu Pak birokrasi. Jadi kalau menterinya itu nggak tahu konsep, nggak tahu bidang itu, udah dibombongin aja oleh birokrasi, itu happening. Jadi pengelola negara ini katanya di teman-teman kasak kusuk di warung kopi, pengelola negara ini sebenarnya bukan para menteri, tapi para eselon 2. Iya, tapi kan eselon 2 pelaksana, tapi kan policy dan visi kan dari dia. Kecuali sekali lagi kalau di negara sudah maju makmur dan established Pak, karena konsepnya sudah jalan. Kalau ini kan harus benar. Sekarang untuk komposisi kabinet yang jauh lebih. Padahal dia udah statement kok kalau saya terpilih harus siapa gitu. Dan Bu Mega adalah orang yang, makanya waktu kabinet Bu Mega bukan saya ngomong, straight time, diisi the real print ya kan. Dan Pak Harto pun gitu. Maka jalan Pak Harto ekonomi tumbuh bisa sampai 8% itu. Ya kan, cuman yang kurang dari Pak Harto kan pemerataannya, ada 32 konglomerat itu yang buat. Jadi sebenarnya salah satu reasoning kita untuk reformasi adalah untuk pemerataan pendapatan, Pak. Sekarang malah makin lebar. Jadi kan sebenarnya menjauh dari ruh atau cita-cita reformasi kita dalam hal pemerataan kesejahteraan dan kesetaraan untuk mendapatkan aset ekonomi produktif kayak akses ke kredit perbankan, akses ke infrastruktur, akses informasi. Yang tadi Prof sampaikan terlalu kita harus membukanya lebih inklusif lagi. Ya. Oke, Sobat Rapu, sebentar kita break dulu 1 menit. Ada sesuatu yang luar biasa yang nanti kita ingin tanya pada Prof Robin dahulu. Kira-kira kira-kira saat ini bagaimana situasi kebijakan-kebijakan di pemerintahan yang existing saat ini, karena hampir semua menterinya sibuk dengan upaya pemenangan di kontestasi Pilpres 2022. Tapi tunggu dulu, 1 menit. Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi Bapak Ibu sekalian, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu. Artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan. Betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa, dan di tahun-tahun berikutnya angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem apa yang ada termasuk akses permodalan. Oke, sahabat Kerapu TV, saya masih bersama dengan Profesor Robin Dahuri. Ternyata beliau punya pemikiran yang sangat tajam terkait dengan reformasi sumber daya manusia. Tapi saat ini, Prof, yang menarik saat ini, Prof, mungkin udah berjalan hampir 3 bulan terakhir ini, banyak menteri di kabinet Pak Jokowi saat ini mungkin tergeser fokusnya nih menuju kontestasi 2024. Kira-kira Prof melihat bagaimana nanti Mas Ganjar mengatasi situasi ini ya? Karena saatnya juga beliau melihat di kabinet tidak terlalu fokus di pekerjaannya masing-masing. Ini akan dialami juga oleh Mas Ganjar nanti suatu saat ya kan? Gimana Prof melihat dinamika para decision maker di negara kita ini saat ini, Prof? Nah, untungnya maaf ya, ini kami tidak berbasis sombong ya. Kami PD Perjuangan yang dari mulai Bu Mega, Mas Hasto dan kita ketua-ketua DPP itu sangat sangat erat
ya kan, dengan birokrasi dan dalam iya kalau di sektor kelautan perikanan saya lah dianggap apa namanya suhu kan, jadi memang kita bukan dianggap lagi. ya di sektor lain itu di PDI banyak, Suhu, jadi ya. kita akan memastikan bahwa transisi pemerintahan ini tetap teman-teman birokrat tuh berjalan secara profesional, Itu penting jangan sekali. lindak, jangan menjadi Apa limbung. itu? Lindak. Lindak itu artinya jadi apa ya, nggak bergerak gitu. Oh, Kayak- iya. jadi slow kayak bebek yang itu lumpuh gitu. Leadernya Saatnya. pada nggak ngurusin. Jadi kita approach-nya gitu mas, jadi Hmm. kementerian kita dekati terus bekerja terus, jangan terpengaruh oleh apa namanya pesta politik ini Ya. ya, pemilu lah to be Ya. exact gitu ya. Kita ini dan kemudian Bapak Ganjar pun sama Pak Mahfud menyadari itu ya, bahwa nggak boleh nih legacy dari Pak Jokowi yang sudah baik ini lalu runtuh gara-gara kita berbeda pilihan ya dan seterusnya. Kita pastikan itu mas ya. Dan sesungguhnya sekali lagi kalau secara konsep ya kan, secara policy sudah on the track. Pak Jokowi itu normal, tinggal pelaksanaannya saja. Seperti misalnya ada kritik yang sangat rigid ya, soal hilirisasi mungkin. Tapi siapa yang menikmati hilirisasi gitu ya? Saya tulis di Kompas mas, 18 Agustus. Saya baca tuh. Nah kan itu komentar soal bahasa Dari Jawa. grup. Nah itu jangan yang menikmati hanya perusahaan asing yang maaf penguasa yang dapat golden share atau saham kosong, itu menurut saya suruh mas. Karena rakyat ini masih banyak yang miskin. Kalau menurut BPS yang miskin 26 juta atau 9,4%. Tapi garis kemiskinannya hanya Ya, sekian dolar. agak kontradiktif. Kalau garis kemiskinan yang standar internasional $3,2. Mas, Betul. kalau garis kemiskinannya yang lebih mendekati kenyataan atau $3,2 per hari, tahu nggak rakyat kita 110 juta mas? Ya. Itu yang harus kita Berbahaya dong. menjadi Jadi berbeda. pemicu semangat atau Iya, hero benar. para penguasa, birokrasi, sektor swasta juga. Mari Ya. kita gali ya potensi bangunan kita, tentunya sekali lagi dengan ramah lingkungan, ramah sosial, jangan merusak itu. Untuk apa? Menciptakan pertumbuhan ekonomi dan karena gini mas, itu udah rumus baku gitu. Kalau negara ini dari menengah ingin maju makmur daulat, secara ekonomi itu 3 syaratnya. Pertama, pertumbuhannya tadi harus rata-rata 7% per tahun. Yang kedua mas, harusnya investasi plus ekspor lebih besar daripada impor dan konsumsi gitu. Kita kan hitungan GDP kan. GDP kan fungsi itu mas, Ya, fungsi betul. daripada investasi, ekspor, impor dan konsumsi. Betul. Jadi kalau negara yang mau maju, terutama pada tahap awal sampai menengah ini, harusnya sekali lagi Ya. investasi dan ekspornya harus lebih besar dari Lebih besar. supaya neraca perdagangannya tidak defisit dulu gitu. Nah kalau positif kan defisit kita banyak sehingga posisi nilai tukar rupiah pun akan berubah kan. Yang kemudian kalau banyak investasi kan pasti banyak tenaga kerja. Nah yang ketiga masalahnya harus adil. Jadi itu kan ada Jadi rumusan ekonomi. akhirnya agak susah Nah, jadi karena kuantifikasinya. nah dengan Pak Ganjar, Pak kualitas. Mahfud, keadilan bisa ditegakkan, insya Allah. Apalagi kalau didukung tim kabinet yang profesional dan yang akhlaknya baik kan. Dan yang keempat, bahwa semua pertumbuhan ekonomi, program bangunan, industri, pertanian, you name it, itu harus ramah lingkungan, tidak ada kata lain. Ramah lingkungan itu tadi sesuai tata ruang, kemudian zero waste, tidak membuang limbah, kemudian zero emission, tidak membuang apa namanya CO2 atau carbon dioxide dan gas rumah kaca lainnya. Kemudian kalau memanfaatkan sumber daya alam terbarukan seperti hutan, perikanan, dan pertanian, pastikan tidak melebihi renewability ya, kemampuan pulihnya gitu. As simple as that sebenarnya. Tuhan sudah mengajarkan, kau boleh nangkap ikan, tapi jangan melebihi kemampuan laut untuk menyediakan ikan. Dalam ilmu kami sudah ada yang namanya maximum sustainable yield. Ya. Jadi sepanjang kita memanen ikan itu lebih kecil sama dengan potensi produksi lestarinya, kita akan on and on, tidak akan habis tuh ikan. Tidak terjadi overfishing di Indonesia? Karena kesalahan dan nggak ada law enforcement dan nggak ada edukasi. Iya kan, nelayan numpuk di Pantura gitu ya. Jadi udah overfishing. Nah, harusnya kan kalau government-nya yang smart itu dipindahkan Pak di laut-laut yang selama ini underfishing atau nggak ada penangkapan, bahkan dicuri nelayan asing. Jadi harusnya memberantas illegal fishing oleh nelayan asing itu tidak hanya bakar-bakaran kapal gitu,
Yang penting adalah jurus ekonomi Mas, karena dari 400.000 kapal ikan yang kita miliki, yang modern dan ukurannya itu di atas 50 gross kan hanya 3.600 kok, hanya 0,06%. Kenapa ukurannya hanya 50.000 gross, Pak? Karena kami nelayan susah pinjam uang dari bank itu. Karena kami nelayan tidak dididik untuk menguasai teknologi fishing gear atau alat tangkap yang modern dan berlingkungan. Karena kami nelayan tidak dididik bagaimana untuk mengemudikan kapal besar gitu. Iya kan? Ini harusnya jadi materi pertanyaan saya yang terakhir kepada Prof. Romi Dahuri. Bagaimana evaluasi tentang kebijakan nelayan kita dan kebijakan perikanan dan kelautan, ya, perikanan tangkap terutama. Prof, evaluasi Prof terhadap kebijakan saat ini yang mungkin harus diperbaiki di era presidensi Mas Ganjar. Kalau menurut saya kita harus fokus pada yang menjadi masalah dasar ya. Jadi misalnya nelayan kan subsektornya yang perikanan tangkap. Jadi harusnya tujuan manajemen atau regulasi perikanan tangkap itu secara garis besar dibagi dua saja. Bagaimana supaya nelayan itu hidup sejahtera. Yang kedua memastikan bahwa stok ikan, sumber ikan itu lestari gitu Mas. Balance antara yang diambil dengan yang pulih gitu. Nah, untuk bisa mencapai itu Mas, maka ada 4 klaster kebijakan, 5 yang harus di-improve, dibenahi. Pertama adalah di sektor perikanan tangkap saja. Sektor kelautan kan luas, ada 11 sektor tuh ya. Dan perikanan tangkap saja nih Mas. Nanti ada perikanan budidaya nanti. Perikanan budidaya. Iya, jadi Mas Danang kalau ingin negara ini baik, undang saya jangan hanya sekali pukul, harus reguler kalau bisa. Terus ya. Minimal sebulan sekali tuh. Per sektor gitu pas tuntas ya. Per sektor. Jadi kembali perikanan tangkap. Jadi kalau kebijakan pertama itu harusnya pada on-farm-nya di teknologi penangkapan ikannya. Jadi itu sudah diukur gitu ya, bahwa harusnya laut Natuna itu sekian kapal yang boleh beroperasi dengan teknologi penangkapan macam apa, supaya apa? Supaya hasil tangkapnya cukup besar tapi ikannya pelestari, kan ada hitungannya Mas. Nah, lalu harga jualnya tinggi gitu. Jadi di situ teknologi penangkapan yang efisien, ramah lingkungan harus kita kasih ke nelayan. Yang kedua mengukur sustainability-nya sudah ada rumusnya Mas. Sejak saya kuliah saya jagung hitung-hitung itu tuh. Yang berikutnya adalah best selling practices Mas. Jadi kalau nelayan sudah menangkap ikan dari laut tuh memelihara ikan di kapalnya itu harus benar-benar dengan dengan teknologi penanganan yang bagus, supaya apa? Supaya ketika ikan sampai di darat, nah itu nyambung terus, mutunya dalam keadaan top. Kalau mutunya top pasti harga jualnya tinggi gitu loh Mas, ya gitu ya. Kemudian di klaster kebijakan itu nelayan kan dalam setahun paling ada 4 bulan yang harus nganggur. Karena apa? Karena cuaca buruk. Disitulah pemerintah harusnya menyediakan alternatif mata pencarian Mas, kayak budidaya rumput laut, sapu. 4 bulan dalam setahun itu nganggur. Nah sekarang kan tidak. Nah, sehingga nelayan pada saat nganggur utang rentenir gitu Mas, bunganya nggak karuan sebulan 10% dan seterusnya. Sehingga pada saat musim panen ikan yang harusnya kelebihan income itu untuk nabung butuh bayaran rentenir loh. Itu yang namanya structural poverty, kemiskinan yang terstruktur tuh. Nelayan udah kerja keras segala macam, udah tidak dibantu karena pada saat paceklik dia nggak bisa bekerja gitu. Alternatifnya untuk mengisi 4 bulan apa? Banyak Mas, kan budidaya kan mudah. Kita budidaya. Iya, atau kita bangun di situ industri pengolahannya. Bisa kayak teman-teman Bali, kayak teman Wakatobi, nelayan kalau lagi tidak melaut ya, melaut dalam arti menangkap ikan untuk membantu pariwisata sebagai guide, keren. Kalau itu diisi Mas, insya Allah dari sisi subsistem penangkapan dan handling ya itu sudah memampukan. Kemudian di sisi subsidi kedua sarana produksi Mas. Harusnya nelayan itu kayak di Jeddah, kayak di negara maju Jepang, di Islandia, di setiap pelabuhan perikanannya itu sudah tersedia BBM, ya kan, mesin kapal, suhu cadang, beras, perbakaran laut dengan kualitas yang baik, harga yang relatif murah dan suplai yang mencukupi gitu. Saat ini ekosistem kebijakan kita belum sampai ke situ. Nggak sampai begitu.
nelayan kasihan. Kemarin kan ribut masalah cantrang, masalah Iya. subsidi BBM untuk nelayan. Mas, maaf nih, zaman saya itu sudah ada tuh policy yang namanya mendirikan atau program membangun SPD untuk nelayan. Udah ada, cuman kan nggak diteruskan. Sekarang baru kena getahnya nelayan susah dapat BBM. Jadi sekali lagi Mas, harusnya sarana produksi itu penting. Sekarang tidak. Nelayan kalau mau beli jaring harus melalui pedagang perantara bisa 10. Jadi harga di pabrik bisa 200.000 per piece, nelayan bisa 300.000 karena ada pedagang perantara. Ya kan? Coba kalau setiap pelabuhan perikanan itu disediakan, di situ kan mulai dari BBM, beras, pokoknya perbakalan melaut lah, sehingga harganya kan relatif murah sesuai dengan pabrik itu. Pemerintah belum terjun sampai ke detail-detail seperti itu ya. Zaman kita kan dulu ada yang namanya PD pesisir, pelabuhan perikanan terpadu, maksudnya gitu bahwa pelabuhan perikanan itu jangan hanya untuk tambak laut kapal Mas, tetapi dia harus menjadi kawasan industri perikanan terpadu gitu. Jadi ada sisi sama produksi, lalu ada industri pengolahan, pabrik es, ya kan added value factory kayak model pengalangan ikan, fillet dan seterusnya. Sehingga di sisi hilirnya nelayan mau mendaratkan ikan berapa puluh ton atau ribu ton aja bisa dibeli gitu loh Mas. Terobosan yang keren. Kita berpikir tentang kawasan industri Itulah besar-besar. pentingnya ilmu. Ya? Itulah pentingnya ilmu, pentingnya kuliah Mas gitu. Jadi nggak bisa mengelola negara itu tanpa ilmu. Maka saya suka dengan Pak Ganjar Pranowo akan science based tuh, bahwa policy regulasi itu berdasarkan sains, berdasarkan orang-orang yang smart dan berakhlak mulia. Kalau enggak ya negara gini terus. Gitu. Ini luar biasa ya, sebuah jembatan pemikiran dari ahlinya nih kalau kita berpikir tentang kawasan ekonomi khusus. Saya bisa dengan taraf ya. Klaster keempat adalah bagaimana merawat ekosistemnya Mas, itu bagaimana ini dia yang penting nih, konservasi, terumbu karang, dan ini kan bisa double benefit Mas. Kalau Indonesia itu mampu melindungi dan merawat ekosistem pesisir, mangrove, terumbu karang, padang lamun atau seagrass bed ya, kemudian mengembangkan rumput laut, microalgae, itu kan semua karbon sekestrian tuh yang bisa menyerap karbon. Kita dapat carbon trading kan, dapat kompensasi dari karbon karena sudah dicanangkan Pak Jokowi kan bursa karbon itu. Dan juga kita punya tanggung jawab di memelihara triangle of coral reef. Coral triangle kan ini bagian tanggung jawab Indonesia dan untuk dunia. Dan yang terakhir adalah di SDM-nya, itu pentingnya sumber daya manusia nelayannya. Jadi yang namanya diklat tuh pendidikan, pelatihan penyuluh itu harus. Ini sejak reformasi kan penyuluhan seolah-olah di nomor 3-4 kan gitu, penyuluh sedikit ya. Sehingga kasihan nelayan, petani, peternak itu dibiarkan kerja sendiri aja. Mas Danang saya ingin terus nih, cuman saya ada tamu acara lain gitu. Saya punya satu lagi yang untuk Prof. Ternyata saya dengar Prof juga akan melanjutkan di DPR RI ya. Iya. Boleh cerita sedikit Prof? Mohon maaf saya bukan Mbak, ini baru pertama kali nih saya, karena saya berkesimpulan suatu wilayah, negara, dunia itu akan kacau balau ya. Kalau orang yang baik dan orang yang berkompeten, yang capable itu tidak punya power Pak, sebaliknya orang yang jajan punya power udah gitu tuh. Jadi nawa itu saya situ aja, kalau dari kepentingan pribadi sih nyalek tuh sebenarnya kan rugi Pak ya. Banyak ongkos, tapi ya dalam rangka. Tapi Prof perlu beritahukan kepada rekan-rekan audiens Kerapu TV nih. Prof mencapai di mana sih? Saya alhamdulillah ditugaskan Ibu Ketua Umum Bu Mega di Dapil Jabar 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Oh, Indramayu masuk ya? Mohon doa dan dukungan ya, sehat dan saya lebih amanah lagi. Gitu teman-teman Kerapu TV, ternyata saya berhadapan dengan narasumber yang membuat saya tercengang-cengang untuk tanya lagi apa nih. Hampir semua sejam nggak cukup deh. Cukup nih, kita akan undang lagi Profesor Rohmin Dahuri untuk kita berbicara terkait dengan fokus-fokus di kelautan, di perikanan, baik perikanan tangkap atau perikanan budidaya, di agromaritim, dan bagaimana memberdayakan nelayan tangkap nih Prof ya.
terus kemudian masalah-masalah pertanian, dan tidak kalah menariknya juga ternyata masalah reformasi birokrasi. Nah, kita tunggu tanggalnya. Kalau boleh 1 minggu sekali kita bersama Prof. Romi Dauri ya. Semoga beliau nggak terlalu sibuk. Terima kasih teman-teman Gabung TV. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama dengan tokoh-tokoh hebat di Indonesia yang tentu saja mendukung Mas Ganjar Pranowo si rambut putih bersama pasangan Pak Mahfud MD memimpin negara kita dengan harapan yang sangat besar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sudah merasakan dan menyaksikan bagaimana Kerapu TV sangat inspiratif dan bermanfaat sebagai media untuk menyebarluaskan knowledge, menyebarluaskan passion, menyebarluaskan pengalaman bagaimana kita membangun bangsa ini. Oleh karena itu, jangan lupa selalu menyaksikan Kerapu TV, karena narasumbernya pun narasumber yang bukan kaleng-kalengan, tapi narasumber yang sangat kompeten dan sangat baik. Sekali lagi, selamat dan jangan bosan menyaksikan Kerapu TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.